Selamat datang di channel kami Theology On the Street. Yes. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang pasti isu-isu terkini apa saja yang terjadi di jalan-jalan saat ini. Tapi aku mau ngomong satu loh, Kawi. Maksudnya masa-masa work from home ini ya, aku tuh sorry to say ya, a little bit depressed. Really? Nggak kelihatan ya, mukaku nggak kelihatan depresi Kok ya. jadi gue ngetawain lu sih, lu depres? Iya. Tapi dalam artian gini loh, Kenapa? karena apa ya? Karena aku kan kalau misalnya WFH kayak gini banyak baca-baca kayak Line Today, CNN News, apa dan sebagainya. Iya. Kalau baca yang di Indonesia itu tuh nggak jauh-jauh ngebahasnya soal Corona lagi ya. kalau enggak ya hal-hal yang lain. Tapi udah gitu kalau baca yang internasional ini kan itu loh kasus-kasus diskriminasi yang katakanlah Lagi sekarang rame. yang paling ramai ini lagi George Floyd. Ya. Nah, kadang-kadang aku suka ngerasa, aduh kok ini lagi masa-masa begini kok nambah masalah, kok Iya, nambah ya. orang-orang tuh nambah terkucilkan, nambah terdiskriminasikan. Terus itu lagi ya, protes-protes tuh jadi liar ya, penjarahan. Iya loh, kemarin sampai ada yang ya menjarah, sampai kayaknya hal-hal Bentrok, yang nggak ada hubungannya malah jadi victim, Iya. jadi korban gitu loh. Jadi inget kayak Indonesia di tahun 98 ya. Oh iya ya, itu pernah kan? terjadi ya. Penjarahan dan kayak gitu Tapi dan- aku jadi kemarin sempat terpikir, emang kenapa sih itu terjadi di Amerika? Kenapa mulainya gitu, startnya di Amerika? Memang separah itukah racism, discrimination di Amerika? Dan gue inget banget, Kawi kan pernah tinggal di Amerika. How Sebentar. did you feel about it? Ya, apakah pernah mengalami juga gitu di Amerika? Aku sih sebenarnya rada heran ya, kok maksudnya negara sekuat dan sebesar Amerika itu kayaknya out of control ya, nggak bisa ngontrol. Itu dia, masalahnya terjadinya di Amerika yang negara. Kejadian-kejadian kayak gini sampai penjarahan gitu kan. Betul. Nah, kalau di Indonesia orang kita nggak heran lah ya, maksudnya rada Ya, biasa. pernah terjadi Pernah soalnya terjadi. gitu kan. Nah, maksudnya di Amerika gitu loh, Pau. Ya aku sih pernah tinggal di sana. Tahun 2003 lah sampai 2005 lah ya. Ya gitu lama lah ya. Tapi ya maksudnya bolak-balik, ada baliknya juga. oh iya kan kayak kami pernah bolak-balik juga. Nah, Terakhir 2016 kan? ya waktu itu ya. Di Asbury itu satu semester ya. Aku sih nggak pernah ngalami diskriminasi yang Langsung gitu. parah gitu. Hey You Indian, go back to your country. Hey you crazy woman, why you are here? She looks like Indian. Enggak sampai se ekstrim gitu ya. Aku pernah itu ngalami itu ini dari Black American justru. Karena kan gini, Oke. Pak, kata temenku ini entah bener entah enggak lah ya, kata temenku tuh kan ada white American sama black American. White, Nah, black. kalau kayak kita ini kan people of color ya, mereka juga yang black juga people of color. Asian, maksudnya kayak Asian Ya kayak kita Asian, ini. ya Hispanic, Oh, Hispanic. lah, termasuk begitu itu kan katanya kalau kayak aku nih brown. Oh, brown. Oke. Brown kan memang ya, dark brown gitu ya. Oke, whatever it Kalau is. kalau kayak kamu gitu yang oriental begitu ya, dibilangnya yellow katanya. Yellow? Lu Emang hepatitis? Sakit kuning. Oh gitu, jadi memang colors matters ya? Iya, terus katanya juga bilang begini sih, yang black kadang ya nggak suka dengan yang white, apalagi yang white itu sering kali mendiskriminasi yang black, tapi yang lain kayak kita orang Asia, orang Hispanic begitu ya, katanya ya mendapat diskriminasi dari both end, dari kedua belah pihak gitu, karena kita itu white, black, karena Hispanic. mereka kan orang Amerika, kalau kita itu kan imigran, jadi ada orang-orang yang memang membenci imigran gitu. I see. Gitu sih. Nah, jadi aku tuh pernah mengalami yang seperti itu karena aku imigran, dianggap imigran. Padahal gue cuman studi doang, gue juga nggak bercita-cita tinggal di sana gitu. Itu tapi nggak terlalu parah, Pau. Jadi ya karena aku tahu dia ngomong apa, jadi udah kabur gitu kan. Nah, yang aku rada ada pengalaman lain ini? ada, aku rada takut tuh karena waktu itu aku di Jerman. Di Jerman, oke. Tahun 2000 udah lama sih, 20 tahun yang lalu ya. Aku lagi sama temen gue orang Swiss. Oke. Lalu kita tuh lagi jalan-jalan di kota di Bad Hamburg beli es krim gitu. Terus ada orang Jerman ngomong ke aku marah-marah, tunjuk-tunjuk gitu loh, Pak. Pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Orangnya emosi banget. Nah, aku kan nggak ngerti. Ini orang kenapa? Aku salah apa? Kebayang nggak sih? Aku salah apa sih?
Iya, Tapi kan bingung. Kawi bawa teman orang Swiss, dia tahu dong, Dia ngerti. Nah, temanku Swiss itu terus narik aku terus dia bales marah, jadi kayak mau berantem itu. Kan aku juga takut ya, apa sih? Ternyata dibilang sama temanku dia orang Nazi gitu loh, kayak pendukung Hitler yang nggak suka orang Oke, nggak suka orang yang orang ya bule gitu, orang bukan Jerman gitu. Nah itu sih Pau. Nah kamu Iya. sendiri pernah nggak? Lu Iya, pernah nggak Aku ngalamin? jadi ingat ya kalau ngedengerin. Aku tuh kan pernah tinggal di luar negeri ya, pernah tinggal di Australia. Pernah nggak ngalami? Oh, pernah. Jadi waktu itu aku naik bus. Jadi biasanya kan mahasiswa ya, naik bus, nunggu bus gitu bareng sama orang Madagaskar. Dia lebih hitam, lebih dark dari Kawi. Satu lagi orang Filipina, tapi agak bule-bule gitu. Aku lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba mau lewat mobil gitu, terus sambil teriak buka kaca gitu, "Hey you Chinese, go back to your country." Bukan aku yang fight back, ya malah orang temenku yang orang Madagaskar gitu, "She's not Chinese, she's Indonesian." Gitu Dia kan. nggak nurusin, I am Chinese. Iya bener juga ya, kalau dia tiba-tiba ngomong I am Chinese, gue kaget gitu ya. Iya, tapi waktu itu kan bayangin, nggak pernah mengalami diskriminasi di negara sendiri, di Indonesia kan nggak pernah. Terus tiba-tiba ke Australia, di Sydney, yang aku pikir tuh aman. Oke, nggak ada kayak begitu-begitu, dan pertama kali diteriakin di katakanlah pinggir jalan, publik, aku tuh kayak rada shock gitu loh. Gitu, tapi ya udah, kalau temenku it's okay, dia memang orang gila apa dah. Tapi aku ngerasa ya memang dimanapun diskriminasi, sih, everywhere. rasisme tuh akan terjadi. Even here loh di Indonesia. Iya kan, terjadi. Aku juga pernah ngalami Pau di Singapura tuh. Di Singapura tuh di lingkungan orang Kristen Pau justru. Really? Bener. Di gereja, Iya di gereja, sekolah. iya gitulah ya. Jadi aku sama temenku itu, she looks Chinese. Dia tuh orang India dari Nagaland. Oke, orang negara, ya oke, Kan? dia kelihatan kayak orang Chinese, betul. Chinese memang ya. Nah terus, jadi sebenarnya aku yang perlu sesuatu tuh, ya ke orang yang apa namanya, etnis Chinese lah ya di Singapura ya. Jadi aku temanku ini nganterin. Tapi ini orang yang memperlakukan ke aku tuh kayak gua nggak ada aja gitu. Dia maunya ngomong sama yang Nagaland ini. Temennya kau yang orang Nagaland itu. Judesnya luar biasa ke aku tuh. Sampai temen gue orang Nagaland tuh marah gitu. Kenapa sih dia memperlakukan kayak gitu? Terus dia juga ngomong, "For your information, I'm not a Chinese." Temen gue. I'm not Chinese, she's not Chinese. So what are you going to do? Itu hanya karena you are not Chinese, jadi dianggapnya tuh kayak nggak eksis gitu. Ya gitulah begitu. Iya. Tapi gini coba kamu nih orang Tionghoa, lahir di Indonesia, ya kan? Ya kita tahu lah, bukan rahasia mengalami ketegangan Pernah etnis ada gitu ya. antara bukan cuma pernah ada, banyak teman gue yang Chinese yang komplain berat gitu, yang ngerasa pokoknya nggak suka aja dengan Indonesia karena gue merasa di sini terdiskriminasi gitu. Kamu sendiri ngalamin nggak? Enggak ya, kalau Kawi tanya seperti itu, aku sih jujur ya, aku nggak pernah mengalami diskriminasi dari kecil. Begitu aku kan jujur, aku tinggal di daerah red light district Kota Bandung gitu ya. Jangan ditanya di mana ya. Tapi daerah situ aku tuh mingle sama si Ujang-Ujang. Aku kan suka main kelereng, suka main apa. Jadi enggak, dan papi mami tuh yang ngerasa udah mau main-main tapi jangan keluar rumah, si orangnya suruh masuk ke rumah kayak begitu. Jadi yang nggak pernah ngerasa, tapi mungkin papi mamiku ngerasain karena mereka ganti nama. Ada satu masa ganti nama itu. Terus ya mungkin mereka ya, karena generasi gue tanya dulu ya, mau cek dulu bener nggak nih? Lu punya temen nggak yang non Chinese selain gue? Oh punya. Punya dong, malah banyak. Gue kayak beda etnis, beda agama. Lu punya nggak temen beda agama? Punya. Mungkin satu lagi yang aku mau cerita. Jadi waktu aku kan dari TK sampai SMA tuh di sekolah Kristen gitu kan. Gue sambil minum ya. Oh, gelas STB. Nah, jadi satu titik itu tuh waktu kuliah, aku tuh malah di college yang enggak Kristen. Nah, disitulah temenku mulai banyak yang non Kristen, yang non Chinese. Malah aku bukan ngerasa, memang kenyataannya sampai hari ini tuh WA group yang paling aktif tuh ya WA group waktu aku di sekolah itu, yang beda agama, beda ras dan sebagainya, karena kita tuh kayak mingle banget. Nah itu loh Kawi, aku ngerasa jadi nggak terlalu kerasa banget. Terus kemarin yang di acara George Floyd ini tuh viral juga kan, orang Indonesia berpidato tuh, kamu baca nggak? Aku nggak. Ada orang Chinese Indonesia itu ya, ada ya. What did he say? Dia bilang begini, intinya lah ya, I'm from Indonesia, dan saya pikir saya itu berpindah ke Amerika karena saya mengalami diskriminasi di Indonesia. Oh, yang pendeta, bukan sih? Aku I nggak think tahu dia so. pendeta Emang, atau and then what else? Dia bilang,
Tapi saya nggak menyangka bahwa ternyata di Amerika pun terjadi yang seperti ini gitu. Jadi apa namanya? Memang sebenarnya isu rasisme itu kemanapun kita lari gitu ya, itu selalu ada karena itu mungkin karena nature of human sin kali ya. Iya, dan aku pikir juga bukan hanya terjadi di masa sekarang. Kau ini kan apa belajar soal PL. I think and I believe di perjanjian lama juga it happened already. Oh iyalah, apa yang namanya, peperangan antar suku, peperangan Iya kan? antar etnis. Cuma gini Pak, kalau di PL tuh ya, kadang tuh banyak orang Kristen merasa begini, oh PL itu ini ya, rasis ya gitu. Memang Tuhan cuma memilih bangsa Israel doang. Yes, Yahudi doang. Yahudi ya, doang. Ya, gitu kan. Yang lain itu kayak nggak berharga gitu. Nah, aku rasa itu sebenarnya enggak lo, salah lo. Nah, ini dia. Kita tuh harus melihat intinya, core-nya ternyata zaman dulu tuh enggak begini. Iya, apa yang dikatakan Alkitab tentang isu ini, begitu kan ya? Betul. Ya, kalau kita Nah, let's check it out. Okay? Kalau kita back to the Bible kan sebenarnya yang menciptakan semua different people, different color, different tribes, itu kan Tuhan, Pau. Betul. Ya kan? Exactly, Jadi yeah. Tuhan itu God, He is God who loves differences. Tuhan yang suka different color gitu of people. Ya kan Tuhan yang ciptakan. Betul. Nah, cuma memang ya singkat cerita kan manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya kan saling membenci, saling mendiskriminasi, saling menindas begitu kan. True. Lalu Tuhan tuh ingin mengembalikan manusia ke apa namanya? Ke God's original design dengan cara dia memilih satu society yang nantinya ingin jadi percontohan. Bukan berarti dia pilih bangsa Israel untuk menjadi yang eksklusif lalu mendiskriminasi bangsa yang lain. No. Betul. Tapi dia pilih bangsa Israel itu supaya dia menjadi bangsa yang percontohan gitu loh. Role model untuk bangsa-bangsa lain. Untuk bangsa-bangsa lain supaya bangsa-bangsa lain tuh ngelihat, oh ya kalau orang yang menyembah Tuhan tuh beda ya, the way they treat other people, Exactly. the way they love each other gitu loh. Cuma memang bangsa Israel gagal. Dan kalau ada yang bilang bangsa Israel itu murni banget Israel, enggak, Betul. dari awal tuh Tuhan tuh sudah include banyak bangsa. Waktu keluar dari Mesir itu bukan satu bangsa saja, tetapi di Mesir itu juga kan banyak bangsa-bangsa yang lain dan dijajah dan mereka diperbolehkan bersama-sama keluar. Itu ada di Keluaran 12 ya. Ayat 37-38. Jadi pokoknya waktu setelah 10 tulah tuh, lalu mereka keluar, yang ditulis dan berbagai-bagai bangsa ikut dengan mereka. Sangat jelas. Jadi bukan berarti bener bangsa Israel itu yang murni, enggak. Keturunan Yakub. Ya karena bangsa-bangsa yang dijajah Mesir itu ngelihat itu loh, ngeliat tulah itu loh, Paul. Terus kan ngeliat, waduh ini ada pergerakan pembebasan budak ya. Kemungkinan ada perubahan nanti ke depannya dalam diriku. Jadi mereka ikut keluar. Jadi mereka ikut keluar gitu, dan diterima oleh Musa loh. Diterima. Nah, katanya salah satunya Kaleb, Paul. Kaleb juga kalau nggak salah bukan bangsa asli kan. Nah itu makanya namanya juga Kaleb, berbeda katanya gitu kan. Kaleb bin Yefune, orang Kenan itu. Nah itu tuh yang menurut para beberapa ahli perjanjian lama mengatakan bangsa Kenan itu adalah salah satu bangsa yang dijajah di Mesir. Oke, I see. Jadi kan gini, waktu keluar tuh kan mereka belum jadi bangsa, masih keturunan Yakub itu enggak? Iya kan? Kayak bangsa Indonesia itu belum proklamasi gitu kan, masih berbagai kerajaan-kerajaan gitu kan? Iya, zaman dulu. Nah, waktu proklamasi itu di Mesir. Nah, komposisi proklamasinya itu sudah ada budak-budak dari bangsa lain ikut keluar gitu, dan mereka kemudian membentuk jadi satu bangsa berdasarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kayak gini loh, Paul. Jadi kan kita ngomongnya gini. Jadi Kaleb itu orang Israel nggak? Ya orang Israel. Karena akhirnya mereka dijadikan bangsa, dijadikan satu bangsa dan diproklamasikan. Memang mereka diadopsi ke dalam 12 suku itu. Betul. Jadi kayak gini nih, Pak. Kayak gini, orang Chinese di Indonesia kan suka ada perdebatan antara pribumi dan non pribumi gitu kan. Nah kadang-kadang juga teman-teman yang Chinese juga suka membedakan dirinya sendiri gitu, bahwa dia bukan pribumi gitu kan. Tapi kemudian juga ada orang-orang yang nasionalis yang mengatakan enggak, kita tuh orang Indonesia karena pada waktu proklamasi kemerdekaan ada orang Tionghoa di sana yang juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bener nggak? Papiku juga. Nah, betul. Jadi papi selalu bilang bahwa itu nggak boleh mikir-mikir lagi kita Chinese, bukan Chinese. Tapi dulu ikut perang. Ikut yang Bandung Lautan Api itu loh. Gila. I love you, Dad. Wherever you are there. Bawa gitu ini, bambu runcing. Bambu runcing ya. Jadi bagaimanapun kalau orang nanya, are you Chinese? No, I'm Indonesian.
Iya, Chinese juga boleh lah ngomong Cuman Chinese. ya I have a blood of China, Iya, Chinese iya, blood. iya, Tapi iya. balik lagi soal Nationality, Caleb, nationality, ya. nationality-nya Kayak Caleb ya, Indonesian. ya apa balik lagi Israel dia, gitu. Dia tetap ditulis orang Kenan. Orang Kenan. Tetapi dia memang Israel. Nah, gitu. itu kan di masa Israel, tapi apakah itu berhenti dan sampai situ permasalahan soal rasisme kan enggak kan terus bergulir kan? Tapi ya terus lah, dan bangsa Israel kadang-kadang memang merasa dirinya jadi eksklusif. Ya, eksklusif. Jadi they did not serve their purpose untuk menjadi berkat role bagi model. bangsa-bangsa. Jadi mereka jadi bangsa yang eksklusif. Tapi Tuhan itu punya berbagai cara untuk memasukkan orang-orang non-Israel ke dalam perkumpulan umat pilihan Allah ini. Iya kan? Oke. Ingat nggak siapa misalnya tuh? Esther. Ruth orang Moab masuk gitu masuk. kan. Lalu itu Tamar orang Kanaan, Rahab. Daniel juga termasuk kan? Dan Daniel mah orang Israel. Dari luar ke dalam masuk kawi kan? Iya. Dari luar dari luar ke dalam. masuk ke dalam bangsa Israel, ini. iya. Ada banyak gitu loh. Terus misalnya nih ada peraturan tuh budak-budak gitu, budak-budak, maksudnya para pekerja yang bukan orang Israel, itu dikasih kesempatan jadi Israel dengan disunat, namanya proselyt. Oh, nah, kayak gitu. Betul, itu ada masanya ya, maksudnya orang itu benar juga ada ya. hukumnya. Ada hukumnya juga. Jadi memang akhirnya tuh komposisinya nggak bisa lagi diklaim ini pure Jewish. Betul. Gitu. Dan you cannot claim yourself gitu, karena bagaimanapun udah bercampur. Kayak kemarin kan rame tes DNA gitu. Iya kan, yang katanya keturunan Arab ternyata ada darah apa. Jadi nggak murni iya gitu loh. Aku pikir kita semuanya kalau dicek DNA, kayaknya kita nggak pure only Chinese. No, I don't think so. Iya. Pasti ada yang lain-lainnya juga. Iya, betul. Iya. Jadi memang seharusnya kata discrimination, racism tuh harusnya nggak sampai berkembang dan jadi satu konflik tertentu. Ya itulah, itu sangat unbiblical, karena Tuhan itu memang dari awal mencintai semua bangsa. Cuma nih di Indonesia sendiri aku sih nggak ngomong gini ya, nge-blame orang yang mendiskriminasi kita gitu kadang-kadang kadang kita sendiri nih loh yang selalu punya mentality minority. Saya non pribumi. Kayak self pity banget gitu loh. Iya loh, bener loh. Kadang-kadang banyak malah orang ngerasa, aduh udah minoritas ya, tinggal di Indonesia ya. Kayaknya kesian banget ya hidupnya gitu ya. Iya, karena ya, akhirnya dimanapun akan merasa out of place. Yang kayak begitu terus pindah ke Amerika, lu tetap di sana jadi minoritas dan non pribumi. Iya, tetap ngalami kayak gitu. Sama. Iya, betul. Ya. Bahkan ada yang temanku tuh saking pengen berubahnya sampai ganti nama gitu loh. Kayak begitu. Jadi kadang-kadang ya ingin merasa masuk ke dalam satu komunitas tapi tidak menjadi diri dia sendiri. Nah, itu gitu yang loh. memang itu memang rada kontroversi sih ya. Misalnya nih ada teman-teman yang kayak kita lah di lingkungan pelayanan kan, lingkungan pelayanan juga kan masih banyak kayak gitu ya. Ada yang melayani di gereja Chinese. Saking inginnya diterima, dia nggak mau ngaku kalau saya itu orang Batak, atau saya orang Jawa, atau saya orang Nias. Gitu, apalagi yang kulitnya putih gitu ya. Kok cici-cici gitu ya, pengen dipanggilnya gitu. Jadi Ciciwi, nggak cocok. Cici cuit. Tapi by the way, Dwi ini punya nama Mandarin. Gini. That's funny. Siapa namamu? Lupa, banyak nama Mandarin kok. Kenapa? Gini. Balik lagi tadi ya ke perasaan gue minoritas, gue non pribumi gitu ya. Nah, di Alkitab itu tuh banyak orang yang Tuhan pakai itu ternyata minoritas dan pribumi, non pribumi maksudku. Oke, banyak orang-orang di dalam Alkitab yang orang minoritas, non pribumi tapi dipakai juga Tuhan. sama Tuhan. Contohnya? Daniel, contoh yang paling jelas ya, Daniel. Oke. Nah, kalau dibaca Daniel 1 tuh, diceritainnya Daniel tuh waktu di Israel sebelum dibuang ke Babel ya. Alright. Dia tuh keturunan bangsawan, well educated lah, orang pinter. Oke. Mungkin dia juga punya banyak pelayan ya. Betul. Lalu dia dibawa ke Babel. Bayangin aja di Babel dia jadi minoritas dan non pribumi. Oke. Iya kan? Oke. Lalu di Daniel itu namanya diganti lagi, Pak. Iya, kan? Dikasih nama baru oleh raja waktu itu, Belshazzar. Ya. Yang artinya penyembah dewa Bel. Nah, tapi Daniel tuh nggak protes loh dikasih nama baru itu. Ya, jadi dia orang yang tahu tahu di mana memposisikan dirinya. Dan dia memilih pertempurannya itu yang tepat yang mana gitu loh. Oke, bukan malah fight. Nggak mau, saya nggak mau nama aku Daniel. Jangan ganti-ganti.
enggak untuk hal nama dia terima. Iya, karena gini, karena pergantian nama itu kan, papa lu ganti nama ya? Iya, ganti nama. Ada suratnya ya, surat Ada. keterangan ganti nama. Ganti nama itu kalau dari perspektif ya, teman-teman gue yang Chinese yang merasa terdiskriminasi dan lain sebagainya, Pau, itu komplainnya adalah pemerintah Indonesia ingin menghilangkan identitas, jati diri dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya, ya itu mungkin ada. Tapi kalau dilihat di sejarah bangsa-bangsa kuno, itu merupakan hal yang biasa karena itu adalah kebijakan politik penguasa untuk meminimalisasi konflik. Meminimalisasi konflik melalui perbedaan nama. Jadi Karena namanya disamakan lah supaya asimilasi. Supaya kamu itu menjadi bagian dari masyarakat lokal. Oke, ngerti. Jadi bukan dilihat sebagai waduh gua tuh identitasku dihilangin. Enggak, artinya gini loh. Di satu sisi itu penduduk lokal tuh ngerasa no, you are one of us. Makanya kamu diberi nama lokal. Karena pemberian nama zaman dulu itu sangat sacred ya. Betul. Iya kan? Karena berhubungan sama beliefs, sama kepercayaan, bukan itu biasanya juga, ya. Terus juga honor. Kalau misalnya gini, aku kan orang Jawa ya. Lalu aku dikasih nama misalnya diadopsi dengan orang Batak dikasih nama Huta Barat. Itu kan kehormatan buat aku. Iya betul, kalau untuk beberapa suku di Indonesia itu kasih nama borunya, nama apanya tuh kayak itu kehormatan. Betul. I'm one of them. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Chinese lah, depannya kan namanya A semua ya, apa namanya? Acong, Acong, Aling, Ayung, Aseng, Apau. Iya betul. Iya kan? Iya. Tahu lah misalnya nih si Aseng diganti nama menjadi Joko gitu. Oke. Iya kan? Indonesia banget ya Indonesia namanya banget, ya. Jawa banget. Nah, bagi orang Jawa yang memberikan nama kepada Aseng, ngomong you are one of us. Oh iya. Karena Joko itu namanya ada nama yang mulia. Betul, aku ikut banget salah satu anggotanya Super Junior tuh ya. Gue balik lagi ke K-pop ya. Iya. Si Siwon tuh dikasih nama Indonesia namanya Mas Agung. Iya kan? And he loves it so much. Kan? Nah, jadi lihatnya tolong dari dua sisi. Betul. Jangan cuma dari satu sisi merasa wah ini identitasku mau dihilangkan. Kriminalitas nih gitu negara mengubah. Enggak, kita mau lihat bahwa itu sebagai tapi ada satu sisi bagian. lain. Mungkin ini benar sih, benar mungkin. Ada benernya. Ada benernya, tapi ada sisi lain. Ya, bahwa ini adalah penerimaan. You are one of us. Yes. Nah, kayak Daniel, dua sisi tetap ada. Satu, menghilangkan identitasnya sebagai orang Yahudi, diberi nama Belshazzar. Karena Belshazzar itu artinya ada religious meaning. Dengan menyembah dewa Bel. Ya kan, tetapi juga di satu sisi ini nama Babel. Artinya dia diterima sebagai warga Babel. Jadi jangan terlalu melo lah ngelihat satu sisi. Kayak aku ya, di pelayananku kadang-kadang aku melayani orang-orang yang Mandarin speaking. Itu kan makanya dia dikasih nama Mandarin. Kenapa? Karena susah lafal dui. Iya, kadang nanya, how do you pronounce it? Dui. Terus mereka kayak, cuy. Jadi lama-lama mereka susah gitu ya nanya, lidahnya gimana? Gue juga bingung ngejelasinnya. Jadi kasih nama apa? Aling. Kasih nama Mandarin. Nggak tahu loh, gue udah lupa lah gue lah. Pokoknya nama Mandarin gitu. Oke, gitu. betul, very good point. Maksudnya jangan melihat selalu sisi negatifnya, tapi ternyata kalau dilihat dari orang yang memberikannya itu satu untuk penerimaan pribadi. Cultural aspect ya, Cultural aspeknya. Yeah. Tapi kalau aku melihat lagi seorang Daniel, dia kan bukan hanya diganti nama, tetapi dia sendiri harus belajar ulang. Bayangkan. 3 tahun. Dia orang yang sangat pintar, tapi kenapa dia menerima untuk ya udah deh aku belajar lagi. Iya, itu sangat make sense karena you are in the new culture. Jadi ini bukan daerah asalmu gitu loh, iya kan? Bukan daerah asalmu. Kamu harus belajar bahasa lokal, kebudayaan lokal, iya, betul. sistem pemerintahan lokal karena dia berada di pemerintahan nantinya kan. Iya, makanan lokal gitu ya misalnya. Iya, ya, betul. Culture lah. Dan itu hal positif buat dia karena dia bisa tahu banyak hal dan itu bisa menolong dia untuk jadi efektif di situ. Betul, itu loh pelayanannya efektif, enggak jadi orang asing, tapi jadi orang lokal yang tahu apa kebutuhan di lapangan. Dan itu bisa jadi part of mission. Makanya kadang-kadang tuh aku tuh sayang ya ngeliat teman-teman yang Chinese gitu sangat eksklusif. Gak cuma Chinese lah, misalnya suku tertentu gitu di Indonesia ini kan banyak sekali ya. Orang Batak yang aku kenal ya, tinggal di Bandung tuh, itu ngumpulnya lagi dengan orang Batak lagi. Itu kayaknya udah kayak automatically gitu loh. Terus bukan cuma Batak, Pau. Nanti dia perkumpulan Huta Barat sendiri lagi. Nanti ada keluarga apa tuh very spesifik. Sama Chinese juga. Nanti ada perkumpulan Hokkien, Ke atau apa sama. Saya pikir semua kayaknya kayak ada
Kalau Jawa kayak sense of belonging, hah? Nggak ada aku perkumpulan kayak gitu. Ya udah kasihan aja deh. Tapi itu naturally, padahal kita nggak boleh seperti itu karena kita melihat dari konsep Daniel, dia sendiri aja berusaha untuk mempelajari Emerge lah. di kota hal-hal yang berhubungan sama kota di mana Iya. dia tinggal. Mungkin ngumpul-ngumpul mempertahankan identitas, makan bareng, Oh, perlu. ya it's okay. Perlu. Tapi jangan menutup diri gitu loh Betul. terhadap lingkungan di mana kau berada. Kita tinggal di tanah Sunda ya, you have to respect the culture here betul, gitu loh. betul. Jangan malah menganggap rendah. Ini orang Sunda apa-apa gitu. Gua loh. lebih tinggi, Orang apa, Jawa dan nih, sebagainya. apa misalnya. Iya loh, Nah, itu merasa big apa no-no. ya, etnosentris tuh yang apa ya sangat berlebihan tuh yang kurang baik tuh menurut saya. betul. Gitu sih. Iya. Jadi Daniel tuh ganti nama, oke bagi dia. Suruh belajar, oke bagi Tapi dia. ada satu hal yang Daniel nggak mau kompromi. Dia nggak mau kompromi. Satu hal, waktu dia disuruh makan makanan raja, ya kan? Betul. Dia memilih karena ini sangat berkaitan dengan reputasi dia atau kesaksian dia sebagai orang percaya, iya kan? Pada Karena Allah. kan memakan makanan raja di zaman itu Berarti dia memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. kepada ya dewa-dewa atau berhala ya, Hmm. karena politeistik. Dan itu kalau orang tahu akhirnya seperti menunjukkan bahwa dia lu nggak beragama, berarti mengiyahkan ada dewa atau ini. dia menyembah juga kepada Iya, dewa itu. heeh. Nah dia ingin menjaga identitasnya sebagai penyembah Allah Yahweh, ya kan? Jadi dia menolak, dan menolaknya juga bukan dengan ayo kita demo, kita jarah, ayo kita demonstrasi mengubah hukum Babylon supaya pro kepada minoritas kan gitu. Enggak ya, dia nggak melakukan Enggak. itu loh. Dia melakukannya dengan sangat sederhana. Dia berdoa. Ya, terus dia ketemu dengan Aspenas. Ketemu ya sama Aspenas, orang. kan Aspenasnya disuruh ahli raja. Itu ya. Aspenas itu pelayan Pelayan raja yang disuruh ngomong sama Daniel. Dan cara Daniel tuh hebatnya lupa ya ngomong kepada Aspenas tuh padahal dia pelayan ya. Dia bangsawan di negara asalnya. Ngomongnya perlakukanlah kepada hamba-hambamu ini. Dia merendahkan diri ya. Iya. Merendahkan diri. Iya. Dan dia memutuskan untuk jadi vegetarian ya. Iya. Di situ. Tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. berhala. Nah, akhirnya dia ya Tuhan lihat loh. Tuhan yang meninggikan Daniel gitu. Gitu. Jadi apa ya? Bukan isu baru lah gitu. Bukan menurutku, isu baru, untuk benar. masalah isu diskriminasi, pribumi non pribumi gitu tuh. Betul, tapi satu hal yang sangat penting adalah responnya kita. Iya, responnya Ya kan? kita Seperti Daniel merespon, nah kita ini sebagai orang oh. Kristen merespon semua yang terjadi yang ada saat ini soal ras, diskriminasi, injustice dan Iya, sebagainya. Kita sebagai anak Tuhan gimana kita meresponnya? Iya. Terus kayak gini loh, Pau. Kan aku pikir ya kita juga tahu ya, kok Daniel bisa kayak gitu ya? Karena aku rasa Daniel tahu bahwa dia berada di Babilonia itu karena Tuhan yang utus dia. That's very good point. Kita semua anak ada di Indonesia, Ya. itu ada satu rencana Tuhan Ya, tersendiri. ya. Kalau saya terlahir sebagai keturunan Chinese, Dwi terlahir sebagai keturunan Jawa, itu juga ada satu alasan tertentu mengapa kami dilahirkan seperti ini, mengapa Anda dilahirkan seperti itu. Jadi kalau satu hari Kawi, aku benci sama Kawi, terus aku bilang, you Dasar Jawa. Jawa. You. you yellow, I'm brown ya. you, hepatitis you, You and me and satu titik kalau misalnya kita membenci orang itu hanya karena warna Color. kulitnya, rasnya, berarti kita juga membenci dan Melawan membenci Tuhan. dan melawan Tuhan Tuhan. yang menciptakan Menciptakan kita. orang yang sudah kita benci itu. Iya. Dan Right? iya, dan sayangnya yang begini-begini tuh orang Kristen nggak kebal, Pau. Enggak, betul, Iya. betul sekali. Kadang-kadang jujur ya, orang Kristen suka merasa saya lebih baik Iya. dari orang itu. Saya lebih pintar dari orang itu. Saya lebih benar dari orang itu. Please deh, gitu. Kita Iya. masih manusia biasa, Iya. masih punya banyak kelemahan, kekurangan, masih harus bergantung sama Tuhan Iya. juga. Nah, balik lagi ke isu-isu yang rasis, diskriminatif seperti ini. Kita sebagai orang Kristen ya, apa sih hal yang paling mudah yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir semua ketegangan-ketegangan yang terjadi ini loh? Iya. Kan Awi. ya, kita contoh Yesus aja deh, Pau. Kita balik lagi ke Yesus ya. Iya, Yesus. Karena kan memang isu ini nggak cuma di PL ya. yes, Berkembang sampai ke di PB. perjanjian baru. Yes. Aduh, lebih parah di perjanjian baru. Kayaknya lebih parah, memang ya kan? diperuncing. Bukan cuma masalah suku, tapi masalah ini orang Yahudi bener nih ya. Kan mereka tinggal di wilayah Romawi.
Ini minoritas loh ya. Minoritas. Karena Romawi gede, dia tuh bagian dari Romawi kecil minoritas. Betul. Sudah minoritas, rasis lagi, Pak. Ribut lagi. Lu apa namanya? Kamu orang Galilea, daerahnya. Daerah Galilea. Kamu dari Samaria, saya dari Yudea. Kita beda. Padahal Gila sama-sama ya. orang Yahudi. Orang udah minoritas, pecah lagi. Iya. Ribut lagi. Iya gitu. Sama kayak zaman sekarang kita Kristen, tapi kita Berantem ribut ya, lagi berantem gitu. lu dasar lu Udah minoritas songong lagi kan. Udah minoritas songong. Halo. Ya gitu. Jadi di zaman Yesus begitu. Jadi apa, daerah-daerah, terus perbedaan pandangan terhadap hukum Taurat. Kamu orang Saduki, kamu orang Farusi, Betul. kamu orang Selot, saling mendiskriminasi. Betul. Belum lagi dengan orang-orang yang apa namanya, secara ekonomi lebih rendah atau strata sosialnya rendah. Kasta itu juga masih tetap ada zaman itu. Itu yang pemimpin rohani di atas. Lalu pemungut cukai itu terdiskriminasi. Orang sakit pendarahan, itu Sakit penyakit yang kusta lah, yang Kusta, pendarahan, itu apa lah, tuh itu udah nggak dianggap nggak kali, udah nggak dianggap manusia nggak gitu kan. dianggap. Nah, Yesus hidup di zaman yang begitu, ya kan? Betul. Iya kan? Ya. Nah, kenapa dia bisa address masalah begitu? Karena Yesus turun ke jalan, Pau. Betul, itu salah satu yang membuat kita pakai kata straight, karena di jalan-jalan itulah kita menemukan Melihat hal-hal yang diskriminasi, ya kan, injustice, ketidakadilan gitu terjadi di situ. Iya betul. Dan Tuhan Yesus tuh memberikan satu role model bagaimana men-treat orang dengan semua perbedaan itu. Itu loh yang hebatnya, Pau. Jadi di Lukas pasal 5 ya, setelah dia pilih murid, nanti kalau dilihat. Setelah pilih murid, menurut Lukas ya, kayaknya kayak pelajaran pertama, kita kan dosen lah, Pau. Silabus. Pertama paling penting, karena itu kan set the tone untuk suatu semester. Betul, sisanya. Nah, pelajaran pertama Yesus tuh bukan, ayo duduk yuk kita belajar kitab, kitab imamat gitu. Kita buka Atau Bible study. Gitu ya, atau kita berkumpul yuk kita belajar tentang hari ini tulip gitu. Atau predestinasi, belum ada tulip. Belum ada tulip waktu itu ya. Tapi enggak seserius dan di dalam eksklusif untuk kelompok 12 murid saja ya, enggak boleh yang lain. Enggak kan? Malah dia drag them out gitu. Iya, jadi nggak mengunci diri di bait Allah atau di sinagoge. Para murid ini dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus diajak ke jalan-jalan sama Yesus, itu pemuritannya. Ya kan? Dan di Lukas 5 pemuritan pertama itu dibawa ke jalan, lalu dia ketemu dengan orang yang sakit kusta, Pau. Oke, sakit kusta. Oke. Nah, waktu itu orang sakit kusta di PB ya, itu sangat didiskriminasi. Kalau di PL kan orang sakit kusta kan nggak boleh beribadah. Karena takut menulari orang yang lain. Kalau di PL seperti itu tuh jadi ya. harus Tapi diasingkan dulu sampai dia sembuh, ya kan? Baru boleh dia kembali lagi ya, ke normal life. Kayak kita lah namanya apa namanya, di karantina kalau ya kayak sekarang kayak corona karantina ini gitu, supaya tapi udah beres, sudah sehat, ya masuk lagi. Ya back to normal. Cuman kalau di PB itu menjadi sesuatu strata masyarakat yang rendah, yang dihina, yang penuh dengan keaiban gitu ya, aib, jadi nggak akan dilihat lagi sebagai human being gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus ternyata mengubah konsep di mana dia melihat orang sakit kusta ini adalah tetap berharga karena cara dia menyembuhkan juga berbeda. Iya, gimana coba? Ya kan, kalau orang bisa nggak ya cuma ngomongnya sembuh gitu? Sembuh bisa, tapi dia itu menyentuh, apakan tangannya, meletakkan tangannya kepada orang yang sakit itu dan akhirnya sembuh. Iya. Dan yang paling penting lagi adalah Yesus tuh melakukannya nggak sembunyi-sembunyi, tetapi dia di depan publik. Banyak orang. Berarti Kawi, dia tuh bukan hanya disembuhkan secara fisiknya saja, dia sembuh dari sakit kusta, tetapi dia memberitahu kepada semua orang, ini orang udah bisa balik lagi ke kehidupan normal. Iya, jadi to touch the untouchable. To touch the untouchable. Pasti waktu Yesus menyentuh ya, itu orang-orang pasti geger. Itu tuh. Kok disentuh gitu? Ngapain disentuh? Itu kan jijik, nggak boleh. Dan, ada hukumnya nggak boleh disentuh loh ya kalau nggak salah. Ya, dia di pengajaran rabi pada zaman itu menganggap mereka itu adalah kaum the untouchable. Betul. Stratanya paling bawah. Ini mengejutkan sebenarnya. Nah, jadi Yesus tuh seperti kamu bilang benar, nggak cuma sembuhin fisik, tetapi karena di depan banyak orang yang tadinya dikenal sebagai sakit kusta sekarang dikenal sebagai maaf. Iya, dikenal sebagai orang yang disembuhkan oleh Yesus gitu loh. Betul. Gitu. Nah, dan itu memang kalau kata aku satu hal yang nggak akan pernah terjadi di masa itu. Iya, jadi orang lain nggak akan melakukan, hanya Yesus yang melakukan. Jadi secara sosial dia pulih,
Iya kan? Sosial dia, Karena secara dia fisik dia pulih, sosial pulih karena dia bisa Sosial juga bergaul lagi. pulih. Lalu secara rohani dia bisa beribadah. secara rohani dia bisa beribadah kembali. Karena orang kusta nggak boleh masuk bait Allah. Betul, ya kan? betul, Nah, secara betul. ekonomi orang itu bisa kerja loh. Intinya Tuhan Yesus saat menyembuhkan, dia menyembuhkan tuh Semuanya. holistic aspek. Semuanya. Ya, ya. Dan bukan cuma penyakit orang itu, tetapi penyakit masyarakat. Bukan hanya Ah. penyakit secara fisik, tetapi penyakit masyarakat yang, Yang adalah diskriminasi, rasis, dan juga injustice injustice. itu. Wow. Betul kan? Nah makanya sekarang Pau, kita itu kan nggak punya, aku nggak tahu, lu punya nggak karunia menyembuhkan? Karunia. Kayaknya kalau gue doain tuh suka mati sih memang binatang di rumah. Anjing gue ada 2 tuh yang mati. Kayaknya enggak sih. Aku nggak punya karunia itu. Fisik, karunia menyembuhkan secara fisik. Tapi kita semua umat Tuhan dipanggil untuk memberikan social healing, Pau. Bukan menyembuhkan secara fisik, tetapi Kalau nggak bisa, Iya. kalau bisa ya, kalau punya gift itu ya why not? go ahead. Tapi ini, apa tadi kau bilang? Social Social healing, healing. emotional healing, Emotional healing. mental healing, Mental healing. spiritual healing. Spiritual healing. Jadi kalau misalnya kita itu ya, pada di lingkungan kita tuh ada orang-orang yang merasa terdiskriminasi, orang-orang yang mengalami penindasan, ketidakadilan, kita bertanggung jawab untuk memberikan healing tuh ke situ tuh. Gimana? Ya. Kita kan pasti harus nggak tahu, kita bisa semuanya. Yang paling gampang yang Gini, kita bisa paling gampang- lakukan nah, gini, adalah pertama prinsip Yesus lakukan itu depan publik. pertama, lakukan di depan publik. Karena orang yang, taruhlah ya, kita misalnya pelayanan di anak remaja, ada anak remaja yang minder banget, dibully sama teman-temannya. Iya. Ya, jangan kita, maksudnya boleh sih, boleh ya, kita bawa anak itu secara berdua, kita nasihat-nasihati, tapi kebutuhan dia adalah untuk diafirmasi di depan teman-temannya, bener nggak? Yes, betul. Dipuji di depan umum, Banyak memberikan pujian Di depan umum. di depan itu tuh umum. akan social dan mental healing tuh. Build dia punya percaya diri Kayak gitu ya. Itu Terus, sangat membantu sih jangan memang. beda-bedakan orang gitu. Betul. Di depan dia perlakukan semua sama, sukunya, kekayaannya, apalah sama lah gitu. Saya rasa itu merupakan Yang pertama ya, jadi lakukan di depan publik. lakukan depan publik. Ya, terus itu tadi berikan afirmasi yang mengangkat self esteemnya orang itu tuh. Sangat penting saat ini ya. Saat ini memang betul sangat-sangat penting. Banyak banget ya orang yang merasa dirinya bully-bully dan haters-haters ini membuat orang kehilangan kepercayaan diri ya. Dan bahkan kehilangan jati diri karena saking mendengar apa kata orang, dia lupa apa kata Tuhan yang Iya. sudah menciptakan dia. Itu sangat itu penting ya. Lalu yang kedua sih kalau aku lihat Kawi, kita kan ini sangat mudah dengan sosial media yang kita punya ya. Nah, kayaknya semua orang sekarang punya sosial media, at least satu. Sepertinya kita bisa menggunakan itu untuk membangun satu social healing, mental healing dan sebagainya itu melalui sosial media. Iya, bener nggak sih Kawi? Apa dengan kalian kan misalnya punya Instagram, pakailah Instagram kalian untuk spread love, justice. justice. Apa sih susahnya ngetik-ngetik daripada ngekepoin urusan orang? Nah, sekalian kalian lakuin di sosial media untuk encouraging, menguatkan orang-orang lain Iya, yang betul. mungkin sekarang perlu penguatan. Easy, right? Iya, terus mau yang ketiga mungkin. Ketiga. Yang ketiga. Kalau kalian tuh orang yang cenderung eksklusif dengan sukumu sendiri, agamamu sendiri, cobalah keluar dari zona aman. Gitu. Out from your comfort Iya. zone. Coba belajar bergaul dengan orang yang berbeda strata ekonomi, berbeda Iya, agama, suku. berbeda suku, gitu. Nggak semenakutkan itu kok, karena bagaimanapun kita tuh kalau kita datang dengan motif yang positif, motif yang baik, pasti diterima dengan baik juga kok. Iya. Gitu. Jadi kita perlu celebrate our differences gitu loh, daripada Ingat kita ini tinggal di Indonesia, ada semboyan yang kita selalu punya. Bineka Tunggal Ika, betul. unity in diversity. Aku tuh ngerasa sangat bersyukur loh tinggal di Indonesia karena bagaimanapun tuh tertancap di kepalaku waktu belajar PMP. Iya. Zaman aku PMP namanya gitu ya. Sama, Oh sama iya. ya, kita seumur soalnya. Iya, tapi intinya 3 ini aja kayaknya saya pikir sangat Oh iya. mungkin untuk dilakukan. Iya. Sangat amat mungkin. Dan saya pikir kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus move on. Iya. Jangan sekarang hanya menerima kabar yang negatif, dan kita stop dan kita jadi hating. Iya. Jadi hatred banget, jadi sangat membenci. Terus self pity. Aduh, gua ini dan sebagainya. No. We have to move on. Betul. Terus gini, ingat, kalau kita itu adalah
minority dan pribumi itu tuh ada special status dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri memakai banyak Iya, orang-orang yang minoritas dan non-pribumi. Non-pribumi. Selain Daniel siapa? nabi-nabi kayaknya banyak ya. Iya, terus yang di pembuangan apa? Esther. Tadi aku baru ngomong Esther Itu, juga gitu Ruth, kan. Ruth. Iyalah. Iya, jadi Nehemia. please stop Iya. self pity gitu ya. Yusuf. Iya, oh iya Yusuf. Di Dia Mesir. orang luar tapi bisa jadi pembesar di di Mesir. Mesir. Gak ada kata yang mustahil buat Tuhan Ya, kalau mau pakai kita. After all, Paul, kita semua, every one of us, itu adalah Non pribumi. minority and and non pribumi. Kenapa karena kita semuanya adalah yang berbeda dan kita dalam satu titik kita adalah anggota kerajaan Allah. Yes, dan kita diutus di muka bumi ini sebagai minoritas sekarang ini di Indonesia untuk to spread love, peace and justice. Jadi stop diskriminasi. Stop, jangan ngomongin perbedaan lagi, Iya. jangan bicara lagi minoritas lah, non ini dan sebagainya. Stop. Tetapi mari kita lihat bahwa kita semuanya di sini adalah satu warga kerajaan Allah. Iya. Dan kalau saya ada di Bandung, Kak Dwi orang Malang ada di Bandung, ada satu alasan tertentu Tuhan kenapa kita ada di Bandung. Nah, lakukan yang tadi kita bilang 4 Iya, itu ya. iya. Nah, yang pertama tuh adalah aku jadi lupa ya apa yang pertama. Terlalu banyak ya. Yang pertama tuh apa? Aku jadi suddenly forgot. Apa tadi? Tapi intinya bahwa stop, jangan melakukan hal-hal yang membuat itu. Tapi kita pakai sosial media kita, mingle gitu ya, bergaul sama gitu. orang-orang itu. Lalu terus doakan dan spread love, peace and justice dimanapun kita berada. Oke, gitu aja ya. Oke, dan kita ketemu lagi di channel yang lain. Sesi berikutnya masih tetap di Theology on the Street. Oke.